Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keluangan waktu untuk sama-sama kita menjalankan syariat Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jemaah Jumat rahimakumullah, sama-sama telah kita ketahui di era modern ini sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah dibuktikan melalui sekumpulan riset dan penelitian. Namun perlu juga kita ketahui, ketika dulu Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ketika Muhammad juga menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, kepada kaumnya, Nabi Muhammad dianggap orang gila, dianggap tidak punya akal, karena yang disampaikannya adalah perkataan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin ada pada saat itu. Namun berkembangnya zaman, teknologi, maka semua apa yang disampaikan Muhammad adalah suatu kebenaran. Contohnya saja yang sama-sama kita ketahui, ada dua lautan di Selat Gibraltar. Di Selat Gibraltar ini ada pertemuan dua laut. Laut Mediterania atau Laut Tengah, warnanya hitam, warnanya jauh lebih pekat, rasanya lebih asin. Bertemu dengan laut dari Samudra Atlantik, warnanya lebih cerah dan tidak lebih asin daripada laut yang ada di Mediterania atau Laut Tengah. Dan suatu penemuan oleh ilmuwan dari Prancis bernama Jacques Cousteau pada tahun 1873 Masehi atau 1283 Hijriah terkejut ketika dia dalam ekspedisinya, yaitu si Challengers bersama timnya, datang ke Selat Gibraltar tersebut. Kemudian dia mencatat dalam sejarahnya bahwa dia adalah penemunya. Ternyata di alam Al-Quran sudah Allah terangkan 12 abad yang lalu pada saat itu. Di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang artinya Allah membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Seketika saat itu Kosteus sontak dan terkejut. Ternyata apa yang telah dia temukan udah Allah turunkan kepada Muhammad 12 abad yang lalu. Dan pada akhirnya dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Contoh kedua, sejarah penciptaan manusia di dalam rahim. Ada seorang profesor dari University of Toronto di Kanada bernama Profesor Kate Elmore. Dia menjabat sebagai guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel di Universitas Toronto, Kanada. Jadi dia adalah salah satu profesor di bidang kedokteran yang saat itu termasyhur bukunya dalam cerita tentang pembentukan sel di dalam rahim hingga menjadi bayi. Dan buku-bukunya banyak dicetak dalam berbagai bahasa. Ketika saat itu tahun 1980 beliau diundang ke Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Di situ dia bertemu oleh para peneliti Muslim di Arab Saudi. Kemudian para peneliti Arab Saudi ingin menanyakan kepada profesor tersebut yang dari Kanada. Dia menunjukkan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris saat ini. Kemudian sontak, terkejut dan bingung. Profesor dari Kanada tersebut terdiam dan mengatakan, apakah ini baru ada Al-Quran tersebut? Kemudian para Muslim, ini ada 14 abad yang lalu, ketika Allah menurunkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Kemudian dia membaca dalam bahasa Inggris pengertiannya Surah Al-Mu'minun ayat 14 yang kita artikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat nutfah itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk manusia atau bentuk yang lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian profesor tersebut setelah membacanya terdiam dan mengatakan dia membenarkan Al-Quran. Dia mengatakan ini bukanlah buatan manusia. Kita masuk ke contoh yang ketiga yang saya pikir paling menarik. Ternyata Al-Quran juga membahas tentang mesin waktu. Nah, jika kita membahas mesin waktu, maka kita akan teringat sebuah film fiksi. Apakah itu sebuah film kartun atau tidak? Dalam film tersebut kita akan melihat portal, di mana ketika kita masuk ke portal tersebut, kita akan kembali ke masa lalu atau akan datang ke masa depan. Ternyata Al-Quran dalam surah Sajadah ayat yang kelima yang telah saya sebutkan tadi, saya bacakan tadi, telah lebih dulu mengatakan hal tersebut. Jadi pada tahun 1905 seorang ilmuwan dari kalangan Yahudi lahir Jerman bernama Albert Einstein mengemukakan sebuah teori yang cukup menggemparkan saat itu. Nama teorinya adalah relativitas khusus. Nah, teori relativitas khusus ini mengatakan kalau suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 km per detik, maka benda tersebut akan memiliki energi yang sama dengan masanya, dan masanya akan terus bertambah. Sehingga Albert Einstein menyimpulkan 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, suatu benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka masanya akan terus bertambah meskipun benda tersebut sangat ringan. Nah, konsep inilah yang akhirnya menjadi konsep pembuatan bom atom atau nuklir.
dan diaplikasikan bom di Jepang, kota Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ketika itu masanya kecil, kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya maka energinya juga akan semakin besar. Kemudian Albert Einstein menyimpulkan yang kedua, suatu benda yang akan bergerak atau yang bergerak mendekati kecepatan cahaya maka ukurannya atau volumenya akan semakin kecil. Kemudian kesimpulan yang ketiga yang cukup menarik adalah terjadi penguluran waktu atau waktu bergerak lebih lambat. Jadi maksud dari Albert Einstein mengatakan kalau kita bergerak mendekati kecepatan cahaya maka kita akan merasa waktu itu seolah-olah lebih lambat. Dia mencontohkan dengan adanya pesawat ulang alik atau pesawat luar angkasa yang bergerak menembus atmosfer dan luar angkasa. Ketika pesawat tersebut bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka para astronot yang di dalamnya akan merasakan bahwa waktu akan berjalan sangat lambat, sehingga mereka akan merasa lebih mudah. Dan teori ini juga didukung oleh ilmuwan ateis yang tidak percaya dengan Tuhan bernama Stephen Hawking. Jadi Stephen Hawking tersebut mengatakan bahwasanya membuat mesin waktu bukanlah hal yang mustahil. Dia mengatakan tersebut dalam bukunya yang berjudul Brief Answer to Big Questions. Nah, kemudian para ilmuwan Muslim bernama Baharudin Yusuf Habibie yang pernah kuliah di Jerman dalam bukunya mengatakan kalau mesin waktu itu bisa dibuat, namun sampai saat ini belum ada satupun ilmuwan yang dapat membuatnya. Karena dalam bukunya dia mengatakan ketika istrinya meninggal, dia mengatakan kalau manusia ini ketika di bumi berada di dimensi keempat, yaitu dimensi ruang dan waktu. Nah, ketika manusia meninggal, maka Allah pindahkan dia ke dimensi yang ketujuh, di mana Allah beri dia kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga dia merasa seolah-olah waktu itu lama. Kemudian Habibie juga meneruskan dalam bukunya, ketika hari kiamat nanti datang, maka Allah akan matikan kita. Setelah Allah matikan kita, Allah hidupkan kembali. Nah, ketika Allah hidupkan kembali, kita sudah tidak lagi di dimensi keempat, ruang dan waktu. Malah Allah masukkan kita ke dimensi yang ketujuh, yaitu dimensi di mana kita Allah buat lebih cepat atau bahkan sama dengan kecepatan cahaya, sehingga kita merasa di akhirat nanti satu hari terasa lebih lama atau terasa seperti 1000 tahun. Dan ini sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu melalui surah As-Sajdah ayat 5, yang artinya Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadar atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ternyata sudah Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu tentang apa itu mesin waktu dan perbedaan waktu. Masalah muslimin jamaah liman rahimakumullah. Apa maknanya? Banyak ilmuwan yang bukan Islam mempelajari Islam dan membenarkan isi Al-Quran, meskipun mereka gengsi untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kita di sini sudah mempelajari Al-Quran, membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran. Apakah kita tidak yakin dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Apakah kita masih menganggap Al-Quran ini adalah sebuah dongeng yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad? Tidak, anak-anakku. Al-Quran adalah suatu kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu bersyukurlah kita semua di sini. Allah berikan kita kemudahan, ada akses untuk menghafal Al-Quran, menghafal kebenaran. Karena Islam bukan hanyalah mengajarkan cinta, kasih sayang dan karakter, tapi Al-Quran dan Islam mengajarkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jikalau kalian
mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kalian mengetahui isi alam semesta, maka yakin dan percayalah ketika kalian mengamalkan Al-Quran, maka alam semesta akan mengetahui kalian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.